Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfieri Fajar dari kelas SPS 6. Ingin menjelaskan dua materi, yaitu gadai dasarnya dan peran fungsi dalam perekonomian. Yang kedua, zakat dan fungsinya bagi sosial ekonomi. Gadai atau ran menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harga atau nilai ekonomis milik nasabah sebagai jaminan atas utang atau pinjaman yang diterima, sehingga pihak yang menerima gadai memperoleh jaminan atau kepercayaan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan. Yang kedua, landasan hukum gadai. Ayat Al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, diantaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun makbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimu qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baiklah, selanjutnya rukun dan syarat-syarat gadai. 1. Yaitu ijab kabul. 2. Orang yang bertransaksi. 3. Adanya barang yang digadaikan. Dan keempat, hutang. Selanjutnya adalah kegunaan gadai. Kegunaan gadai ialah memberi kewenangan kepada penggadai melakukan penjualan barang gadaian ketika diperlukan untuk pelunasan wajib hutang. Pegadai untuk menjual barang gadaian, hakim segera menetapkan keputusan membayar hutang atau menjual barang gadaian. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu zakat. Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, fakir, miskin, dan sebagainya. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam. Dalam Al-Quran hadis disebutkan, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim in sholataka sakanu lahum wallahu sami'un alim." Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan yang terakhir adalah asbabun nuzul dari surat At-Taubah ayat 103, yaitu ayat ini diturunkan berkenan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah dan segolongan orang-orang lainnya. Mereka merupakan kaum mukminin dan mereka pun mengakui dosa-dosanya. Jadi, setiap orang yang ada seperti mereka adalah seperti mereka juga, dan hukum bagi mereka juga sama. Mereka mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid. Hal ini mereka lakukan ketika mereka mendengar firman Allah yang diturunkan berkenan dengan orang-orang yang tidak berangkat berjihad, sedangkan mereka tidak ikut berangkat. Lalu mereka bersumpah bahwa ikatan mereka itu akan dibuka melainkan oleh Nabi SAW sendiri. Kemudian setelah ayat ini diturunkan, Nabi melepaskan ikatan mereka. Lalu Nabi kemudian mengambil sepertiga harta mereka, kemudian menyedekahkannya, kemudian mendoakan mereka sebagai tanda bahwa taubat mereka telah diterima. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.